Selamat pagi, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh bertemu di dalam online ini. Kita mau akan beribadah kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada, hanya karena kemurahan-Mu. Kami akan memberitakan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi berkat buat kami mendengarkannya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada pujian anak-anak sekolah minggu, katakan cari apa di dalam dunia ini. Karena dunia ini yang kita tahu adalah dunia yang penuh dengan panggung sandiwara. Oleh sebab itu, dunia ini penuh dengan kebohongan yang ada. Oleh sebab itu, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Disinilah yang perlu kita singkapi, kita beri judul menyingkapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan karena kita seringkali disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan, dengan berbagai macam masalah dan persoalan, sehingga tidak ada lagi untuk kita merenungkan akan kebaikan Tuhan karena kita seringkali disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna dengan penuh kesia-siaan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan ingin singkapkan. Apa yang menjadi maunya Tuhan, ada 3 poin di sini saya kasih beritakan. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah wajahnya, dan carilah selama ia berkenan kepada Tuhan. Kata carilah kerajaan Allah, kita berarti kita harus mencari dengan sungguh-sungguh. Untuk kita carilah kerajaan Allah, berarti kita harus tinggal di dalamnya, karena disitulah kita akan temui kerajaan Allah yang kita rindukan. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 pun mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bagaimana kita bisa mencari kerajaan Allah kalau kita tidak tinggal di rumah Bapa? Seperti anak yang hilang, seperti anak yang bungsu, dia melarikan diri, meninggalkan rumah bapaknya. Tapi disinilah Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Dengan kejadian ini membuat kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk kita lebih mengetahui isi hati Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena Yesaya 32 ayat 17 dan 18 menyatakan, kalau kita tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam kerajaan Allah, maka di situ ada kekuatan, ada kebenaran, dan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dan di dalam Lukas 24 ayat 49 pun demikian. Yang kedua, carilah wajahnya. Mengapa kita harus mencari wajah Tuhan? Sedangkan wajahnya Tuhan seringkali kita tidak bisa melihat. Dengan carilah wajah Tuhan, maksudnya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita mau berdoa. Di dalam Mazmur 105, carilah Tuhan dengan kekuatannya. Dengan kekuatan saya dan saudara, kita akan menemukan, kita akan mendapatkan wajahnya Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-18, menyatakan dalam firman Tuhan yang hidup, kita akan dipuaskan. Tetapi dalam kebenaran
akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Kalau kita mencari wajah Tuhan, kita akan dipuaskan dengan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dengan biar bangun tidur kita bisa berdoa, terima kasih Tuhan. Berarti kita akan melihat wajahnya Tuhan, kita akan dipuaskan. Jangan kita bangun tidur langsung mencari apa yang keinginan daging kita, tapi kita mencari wajah Tuhan, kita akan dipuaskan dengan rupa Tuhan, dengan senyuman, dengan kasih yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, maka yang ketiga hal ini, carilah selagi Ia berkenan. Carilah selagi Ia berkenan. Karena apa? Tuhan Yesus datang kedua kali bukan sebagai anak kecil, tetapi Dia menjadi sebagai raja. Contohnya seperti wanita yang bijaksana, 5 wanita yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Apa yang Tuhan katakan setelah Tuhan Yesus datang dan menutup pintu, Dia mengetuk pintunya tetapi tidak dibukakan. Karena apa? Tuhan katakan kita harus menyediakan pelita minyak. Oleh sebab itu, carilah selama Ia berkenan. Kita boleh, selama Ia berkenan, kita masih diberi kesempatan untuk kita tinggal, untuk kita mencari kerajaan Allah, untuk kita mencari wajah-Nya, maka kita akan dipuaskan. Di saat kita bangun tidur, maka carilah selagi Ia berkenan. Kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 8 yang berbunyi demikian, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kalau kita mencari 3 hal seperti ini, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah kebenaran, carilah wajah-Nya, carilah selama Ia berkenan, kita akan melihat hasilnya. Semuanya akan ditambahkan kepada Tuhan, kepada saya dan saudara. Dan Ia akan memberikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, kalau kita sungguh-sungguh datang mencari Dia. Kita mau berlutut di bawah kaki Tuhan, kita nyanyikan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami online ini, karena kami tahu kami ingin mengerti dan kami ingin menyingkapi apa yang menjadi mau Tuhan. Mau Tuhan yaitu untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan carilah wajah-Nya, carilah selama Ia berkenan untuk kita temui. Itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan singkapkan untuk saya dan saudara mengerti. Dengan apa yang ada terjadi di dalam dunia ini, apa yang terjadi dengan virus-virus ini, kita yakin Tuhan berikan kekuatan untuk kita tinggal. Para pengusaha, para pekerja,
Biarlah kita renungkan baik-baik. Kalau kita mencari Tuhan dengan 3 hal ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia akan memberikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami berdoa untuk negeri ini, untuk bangsa kami. Biarlah mulai dari presiden selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, anak-anak kami, orang-orang yang Tuhan kasihi. Biarlah Tuhan memberkati apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan mereka. Kami tahu Tuhan yang memberikan kekuatan, Bukan yang menjamin kehidupannya. Berikan sukacita, damai sejahtera padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.